Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik anak-anak, semoga diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang agar bisa menuntut ilmu yang bisa menuntun kita pada surganya insyaallah biidznillah. Insyaallah hari ini Ustaz akan melanjutkan apa yang tertinggal tahun kemarin. Ustaz akan memulai dengan soal ke-31 pada kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Coba dibuka halaman 43, soal nomor 2 dari atas. Ma dalilus shalah waz zakah? Apa dalil tentang salat dan zakat itu? Penulis menjawab, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. At-Taubah ayat 5. Kemudian Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Ini satu ayat hanya berbeda akhirnya. Yang pertama fa khallu sabilahum, yang kedua fa ikhwanukum fiddin. Kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Apakah dalil bagi salat dan zakat itu? Firman Allah tadi, fa in tabu aqamus salat, jika mereka bertaubat dan telah mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat. Ada dua ibadah, yang mana ibadah tersebut salah satu dari rukun Islam, as-salah dan zakat. Perbedaan antara dua ayat yang diberikan tadi, fa khallu sabilahum, maka berikanlah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Yang kedua, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Di sini tidak ada yang bertentangan, dua-duanya satu arti. Apa yang dimaksud satu arti? Yaitu ketika seseorang sudah melaksanakan syahadat, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian as-shalah dan zakat. Pertemuan ini kita akan membahas as-shalah dan zakat. Ketika seseorang sudah melakukan salat dan melakukan zakat, fa khallu sabilahum atau fa ikhwanukum fiddin, maka berikanlah dia jalan yang ia jalani sekarang seperti apa yang kita jalani sekarang. Dulu dia halal darahnya, ketika sudah melakukan salat dan zakat, maka seperti kita haram darahnya. Secara tidak langsung mereka yang sudah melakukan salat dan zakat seperti saudara, fa ikhwanukum fiddin. Maka surat At-Taubah ayat 9 ini dan surat Al-Bayyinah 98 ini tidak bertentangan, melainkan saling berkaitan. Adapun dalil yang terakhir, yang ketiga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, menyembah Allah, wa yuqimus shalah, dan menunaikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, ibadah dalam keadaan ikhlas. Kemudian wa yuqimu, di sini wa dan, berarti diikuti dengan menunaikan ibadah salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan pula ibadah zakat. Fadzalika dinul qayyimah, dan demikianlah agama yang lurus. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa ibadah yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah yang menjadikan kita tiang dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak salat, maka akan merugilah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzi an salatihim sahun, mereka lalai akan salatnya. Begitu pula zakat, kita mempunyai harta yang cukup, akan tetapi kita tidak mengeluarkan apa yang seharusnya bukan hak kita, maka Allah pun menegurnya. Maka dari itu Allah
Allah menjadikan keluarnya harta kita untuk orang lain itu disebutnya zakah. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas sedikit apa itu salat dan apa itu zakah. Mungkin sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.